Bentar chat. Oke chat, kita akan kembali vlog lagi ya. Bentar. Oke. Kita akan ke Solo 3. Oke. Ya, tadi sudah atur maps ya teman-teman. Tadi di maps kurang lebih 20 menit kita akan sampai Solo 3. We will see ya. Menit itu berapa kilo kira-kira? 30 kilo lah ya. 30-20 kiloan. Sekitar 30 kiloan teman-teman ya. Kita akan menuju Solo 3. Ini saya bawa ini tuh. Nah, kita pulang kampung ya. Dan tadi pindahan juga. Terima kasih. Dan di sini lalu lintasnya cukup ramai ya, karena ini kan hari Minggu weekdays, tentu banyak keluarga yang berlibur di daerah sini teman-teman. Dan di sini udaranya sangat amat dingin ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang mau touring, ini sungai apa ini? Tuntang atau apa? Purwodadi kiri, Salatiga. Gimana nih teman-teman? Lewat sini atau lewat Salatiga teman-teman? Salatiga lah ya, saya lagi pengen ke Salatiga ya. Nanti pulangnya lah. Dan Beringin lewat sana juga bisa teman-teman. Ya, lewat Beringin. Kita ke Salatiga dulu ya sebentar. Nanti lanjut ke arah timur teman-teman. Hari-hari ini saya juga agak kita sampai ini di Tuntang teman-teman ya. Ini Tuntang sepertinya masih Kabupaten Semarang. Kita lurus. Tadi saya lihat tuh, sering kali saya lihat motor-motor dengan plat AA ya teman-teman. Saya kurang tahu ya, plat AA itu plat mana teman-teman ya. Jadi yang tahu boleh komen. Dan nanti kita akan sedikit berputar-putar ya teman-teman. Jadi sekitar apa, kota Salatiga, mungkin ke alun-alun atau ke pusat kota lah ya. Sebentar, nanti kita langsung pulang lagi ya. Jadi seperti itu. Dan di sini tadi saya sudah isi bensin Pertalite 20.000 ya, full tank teman-teman. Jadi sangat amat hemat untuk kalian ya yang mau touring pakai motor Beat ini. Sangat recommended sekali ya. Tuntang, Beringin. Ini sangat dingin sekali teman-teman. Kalau punya rumah di sini asik ya sepertinya. Ya kan, pagi-pagi sore-sore itu pasti dingin teman-teman. Tuan Guru Republik. Dan di sini ternyata tanahnya merah teman-teman. Saya baru sadar ya.
kiri kanan jalan ternyata tanahnya merah semua teman-teman, jadi sangat bagus ya. Banyak rest area tempat makan karena ini mungkin juga jalan poros utama ya antara Semarang Solo atau Semarang Jogja begitu kakak begitu. Ada kan di kiri kita ada apa ini, saya nggak tahu ya. Dan di kanan kiri ini semua wisata semua ya sepertinya teman-teman ya. Saloka Park ya, ini juga tempat wisata lagi, sangat amat ramai teman-teman. Tapi sayangnya hujan teman-teman ya. Kiri jalan kita tuh pegunungan semua ya, asik sekali ya kan. Nah, walaupun ini termasuk jalan antar dua kota besar gitu, tapi tidak ini teman-teman, tidak terlalu padat dan serta merta pohon-pohon semua hilang ya. Tuh di sini masih ada yang jaga ini pohon, banyak juga pohon apa ini saya kurang tahu, pete sepertinya ya kan. Tuh, terus di sini juga ada tanaman-tanaman Sriwidari Garden ya kan. Jadi sangat amat segar ya. Di sini juga ada yang jogging teman-teman, sepertinya long run ya. Tuh asik sekali teman-teman. Di depan kita juga masih ada persawahan-persawahan ya. Di depan kita juga ada panorama, yaitu perumahan sepertinya teman-teman. Harganya 4 miliar teman-teman ya. Yang minat boleh komen di bawah ini teman-teman ya, yang mau punya rumah di panorama. Nyicil mulai dari berapa ratus juta itu ya. Itu salah satu apa ya, ya keinginan salah gimana ya teman-teman, rumah yang layak itu sekarang bagi saya, bagi ya semua lah, seumuran saya itu sangat sulit untuk dijangkau teman-teman ya, karena harganya sudah, harga itu semakin naik, harga rumah semakin naik, tapi upah minimum itu ya stagnan di situ gitu ya. Jadi tidak seimbang gitu, tidak relevan, tidak diikuti dengan kenaikan gaji pekerja ya. Jadi ya banyak sekali orang-orang yang masih ngontrak, masih ini ya, jangan disayangkan. Dan salah satu usulan saya ya, yang saya sering usulkan gitu ya, saya sering suarakan bahwa terutama tanah-tanah yang kosong di tengah kota misalkan ya, atau di sinilah setidaknya, itu jangan diizinkan untuk rumah lapak lagi ya teman-teman, karena ya tidak efektif ya. Selain kurang rapi satu, yang kedua itu dilihat juga tidak enak, yang ketiga tuh tidak efektif tanah ya teman-teman. Misalkan ini nih ya, ini kurang lebih 50 meter 60 meter lah panjangnya, lebarnya itu. Kalau tanah 50-60 meter itu dibuat misalkan mini apartemen ya, yang mungkin 5 tingkat atau 4 tingkat ya kan, dengan 2 kamar tidur besar untuk satu keluarga, itu kan bisa menampung 10 atau 16 keluarga gitu ya. Nah, kalau rumah 60-50 itu dibangun rumah tapak ya, dengan lebar kurang lebih 30 meter, itu cuma 2 keluarga ya teman-teman. Di depan kita ada selamat datang di kota Salatiga. Oke, kota Salatiga lurus. Oke, kita akan ke kota. Nah, ini Salatiga Smart ya kan. Kita sudah sampai teman-teman di kota Salatiga ya. Ini saya cek dulu, kita akan ke kota Salatiga. Untungnya kota saya masih teman-teman ya. Dan di kota Salatiga ini kita nggak akan lama ya, nggak akan nginep teman-teman ya, by the way.
Nah, kita akan jalan tipis-tipis lah. Ya, kondisi di tahun 2025 ini kota Salatiga. Sate itu sepertinya enak ya, kota Salatiga tuh nyaman sekali ya sepertinya. Ya kan, di ketinggian ya kan. Terus tidak terlalu rame tuh. Tadi di sana di Bandungan, di Bringen di sana itu ya. Di Kabupaten Semarang sana itu wah, luar biasa. Di Ungaran itu ramai sekali. Di sini cukup ramai tapi tidak terlalu ramai teman-teman ya. Gitu ya. Dan di sini jalannya pun halus juga gitu ya. Jadi sangat amat nyaman teman-teman ya. Oke, banyak bangunan-bangunan yang akan dibangun sepertinya. Gedung tinggi lagi ya, seperti itulah teman-teman ya. Itu bisa dibuat perkantoran, bisa dibuat apartemen ya kan. Jadi tanah itu enggak ini apa efektif gitu ya teman-teman. Ya kan, kalau semua rumah di sini tapak semua, enggak akan semua orang tidak akan dapat tempat tinggal gitu ya. Tapi kalau rumahnya apartemen berbentuk vertikal lah ya, bukan rumah tapak, itu ya akan bisa menampung semakin banyak orang ya. Dan tentu setiap tahun kan urbanisasi, baik orang dalam asli daerah itu atau orang dari luar daerah itu kan juga setiap tahun datang gitu ya. Apalagi di dekat Semarang ini kan juga terus berkembang teman-teman ya. Jadi ya saya harapkan lah semua kota di Indonesia itu seperti itu, seperti di IKN ya teman-teman ya. Konsep di IKN kan juga cukup menarik dan sangat bagus. Makanya saya sangat suka lihat progresnya IKN gitu ya. Di sana kan bayangkan gini teman-teman ya, kalau misalkan rumah ASN itu setiap ASN punya rumah satu dengan rumah tapak, itu nggak akan dapat menampung semua ASN di sana, apalagi pekerja-pekerja swasta gitu loh. Makanya di sana dibangun apartemen ya kan. Jadi efeknya tuh sangat bagus dan sangat, selain hemat tanah ya, tapi di mata tuh juga enak gitu ya teman-teman. Bangunan tinggi seperti terlihat modern gitu loh ya, rapi gitu loh ya kan. Beringin jalan alternatif ya. Kita mau ke tengah kota dulu ya, ke alun-alun lah. Ini alun-alunnya mana teman-teman yang kota Salatiga ini ya. Saya mau keliling sebentar, nanti kita langsung putar balik. Dan tuh di kanan kita, kanan trotoar, ada trotoarnya itu sudah sangat bagus ya. Cuman sayang di kiri ini nggak ada trotoar. Oh ada deng, cuman sudah hancur ya. Dan ya seperti itulah. Ini Salatiga ya teman-teman. Asik sekali teman-teman. Ini sepertinya bangunan Belanda atau pabrik ini yang kiri kita ini. Saya kurang tahu. Tuh asik sekali teman-teman ya. Luar biasa. Wajar sekali banyak yang ini teman-teman ya. SMP Penghudi Luhur. Sekolah teman-teman ternyata ya. Urutan Bugel Abu Bakar Asyidik. Ini alun-alunnya mana teman-teman? Saya kok nggak melihat alun-alun ini ya. Mau kemana ini teman-teman? Gila loh. Apaan tuh men? Di kiri kita ada Satlantas Polres Salatiga. Depannya ada panti pelayanan sosial ya kan. Di sebelahnya ada polisi militer ya, detachment polisi militer gitu. Dan ini sudah mulai terlihat geliat perkotaan Salatiga ini teman-teman ya. Salatiga kota, depan ini Salatiga kota ya. Kita akan sebentar keliling tipis-tipis teman-teman ya. Mungkin nggak keseluruhan saya akan explore ya, tapi setidaknya sedikit gambaran kota Salatiga di tahun 2025 ini teman-teman ya. Tuh ini yang saya suka ya teman-teman. Kota-kota yang rapi seperti ini yang saya sangat suka tuh ya kan. Pohon-pohonnya besar ya kan. Terus ada trotoarnya, itu sangat penting sekali untuk pejalan kaki. Ada jalur sepedanya seperti ini. Ini sangat menarik sekali teman-teman. Dan nggak semua kota seperti ini ya.
Tuh pohon-pohonnya masih dijaga teman-teman. Sampai ini usia berapa puluh tahun ini teman-teman. Sangat amat besar. Taman KM 013. What? Oke, ada Kodim 071403. Dan by the way, wah luar biasa ya teman-teman. Ini seperti, wah luar biasa. Pohon sebesar ini jarang loh, di tengah kota itu jarang loh, setahu saya ya. Pohon-pohon sebesar ini tuh jarang-jarang teman-teman ya. Ya kan? Ya karena memang selain ini juga membahayakan ya kalau misalkan ranting-rantingnya patah atau gimana gitu. Tapi kalau besar seperti itu asik juga, estetik teman-teman ya. Di kanan kita juga ada kantor bank BCA ya, yang mungkin punya tabungan di BCA Prioritas, boleh komen di bawah ini ya. Nah inilah ya gambaran, sedikit gambaran kota Salatiga teman-teman. Oke, ini kemana ini? Nah, saya kurang tahu teman-teman, kita coba lurus dulu ya. Sepertinya tengah kota sana dah. Bentar, kita cek dulu. Solo Tingkat Kali Taman. Bentar, saya mau ke alun-alun sebentar sih. Penasaran ya sebentar teman-teman. What? Coba alun-alun. Oh, ternyata ke sana ya. Saya salah teman-teman. Ini sebenarnya juga Salatiga sih. Oke, kita putar balik dulu ya. Ternyata ambil ke kiri tadi teman-teman. Bentar. Ini kan, oh ya, ambil ke kiri. Sorry, ke kanan. Enggak lurus teman-teman. Ini kita ambil kanan ya. Nah sebelumnya saya juga mohon maaf, mungkin saya juga kurang paham ini ya jalan-jalannya di mana. Sebentar kita cek dulu lagi. Nah, oh kiri itu Surakarta alternatif. Sebentar teman-teman, udah kok. Kalau kita di tengah-tengah seperti ini teman-teman. Ini tembusnya tadi ya. Nah, setelahnya ambil kanan. Oke. Nah, inilah ya sedikit gambaran kota Salatiga. Cukup bagus, cuman sayangnya di kanan kita nggak ada pohon-pohonnya ya. Kalau ada pohon-pohonnya seperti kiri jalan kita ini bagus sekali. Ini konsepnya seperti ya di Malioboro seperti itu ya. Di kiri kayak pasar Beringharjo seperti itulah jenisnya. Ya cukup bagus teman-teman, dan cukup bersih ya, nggak ada sampah-sampah yang menumpuk. Cuman sayangnya ramai. Dan ini ya, apa, parkir ini loh, ini saya juga nggak paham ya konsepnya itu gimana ya. Inilah ya sedikit gambarannya kota Salatiga teman-teman. Nanti kita juga akan lewat jalan alternatif lain nanti ketika pulang ya, ya kan, yang belum kita pernah jamahi gitu. Jadi sangat amat menarik. Kita kebablasan teman-teman. Hit. Tadi ambil kanan ini. Oh tadi ambil kanan teman-teman. Ada apa ini? Kantor pemerintahan, kita ambil kanan. Di sini juga, wah ini bagus sih.
Lihat ya, ini Pemkot lapangan Pancasila lurus, Pasar Raya kanan. Oke. Wow. Ini apa? Trotoarnya sangat bagus ya di tengah kota ini. Saya sangat suka sekali. Bagus dan rapi, teman-teman. Hebat. Oke, gedung DPRD, kantor wali kota. Ini yang kita explore, men. Ya kan? Ternyata ramai sekali. What? Where are you? Where you want, man? Oke, di sini pohon beringinnya juga sangat amat besar-besar, teman-teman. Saya cuma takut nabrak ini ya, mobil depan ini. Kita akan keliling alun-alun Salatiga. Oke. Ada acara apa itu? Di kiri kita ada apa ini? Pendopo. Ini sepertinya kantor bupati kah? Atau DPRD pemerintahan, seperti itu, teman-teman, kayaknya ya. Saya juga kurang tahu. Ini kantor wali kota ini. Ini lapangannya, teman-teman. Nah, kita coba keliling ya. Sebentar aja. Dan lagi-lagi paving ya. Kombinasi paving aspal. Sama sih. Di Solo kemarin di tengah kota di depan kantor bupati kita juga seperti itu ya. Ya, tuh di kanan jalan kita alun-alun Salatiga Pancasila. Oke. Nice, ini juga bagus sekali tempatnya. Oke, fine. Dan oke, ya kita putar-putar sekali lah ya. Cuman nggak sebesar alun-alun yang kota-kota yang saya datangi kemarin ya. Di Pati itu besar, Kudus juga besar ya kan, di Demak juga besar. Oke, bentar kita cek maps dulu. Oke, cukup ya teman-teman. Apa sampai di sana? Kita cek dulu, teman-teman. Sebelah kiri kita apa itu? Oke ya, depan sana sama sih. Di sana itu apa? Kita nggak boleh muter ya, sayang sih. Kita ambil kiri atau sana sebentar, teman-teman. Di sana ada kantor apa itu? Kita putar sekali lah ya supaya puas. Nanti kita ambil kiri lah. Kantor wali kota itu ini. Kita tadi habis Kita tadi habis kesini, teman-teman ya. Tuh ada yang rekam itu ya. Ya. Oke. Cukup. Tadi kita lewat sana, teman-teman. Astaga, lupa saya. Oke. Dan di sini oke lah. Dan nyaman ya. Ini tuh pohon-pohonnya banyak, jadi sangat worth it untuk kalian kesini. Tuh ada tempat duduknya juga, jadi menarik. Oke. Terima kasih Kota Salatiga sudah mengizinkan kita touring tipis-tipis ya kan. Dan di sebelah kiri kita ada apa ini? Polres Salatiga. Oke, kita cek maps dulu, teman-teman ya. Ini lurus lah. Kita salah, teman. Bentar. What? Salah, teman-teman. Kita ambil kanan deh.
sorry. Oh, depan tadi ya, oke. Tadi sekalian teman-teman, saya kira tadi belok ini. Oke ya, sekali lagi terima kasih untuk Kota Salatiga ya, sangat nyaman sih jujur. Ini untuk orang-orang yang suka ketenangan ya kan, apalagi di masa-masa pensiun mungkin itu sangat saya rekomendasikan. Salah satu kota terbaik di Jawa Tengah ya, Salatiga. Walaupun mungkin nggak sebesar Solo, nggak sebesar Semarang, namun ayo bah, you will go it. Oh my god. Ya, dan bahasa ini kayaknya orang-orang Chinese ya, banyak sekali. Teman-teman, oke. Bentar. Ini salah atau enggak ini? Bentar. What? Oh iya bener sih, tinggal lurus, nanti ambil kanan. Oke. Kakak tadi ada jalan ke sana ya, saya nggak tahu teman-teman. Apa ini? Kok saya lupa? Oh ini ambil kanan. What the fuck? What he doing that, man? Oke. Oh ini kita ambil kiri. Oke, paham. Kiri. Ada jalan nggak teman-teman? What? Ke kiri ada jalan nggak ya? Bentar. What? Kiri bisa nggak ini? Aduh ini, bentar teman, kiri itu bisa. Salah ya. Nah. Oke. What? Ini ke kanan, bener gak? Oh, ini ke kanan. Ternyata ada jalan teman-teman ke sini ya. Crazy though. It's crazy. Kiri kanan, oke. Kita ke kiri. Ada belokan, kita ke kanan, oke. Ini satu arah nggak ya? Enggak kan? Ini nggak satu arah kan? Oke.
mapsnya agak tepat ini teman-teman tuh, ya kan? Nggak akurat. Nih nanti kita tinggal lurus aja. Oke. Ya sekali lagi terima kasih Kota Surakarta. Kok Surakarta? Salatiga ya, yang menerima kita kesini ya teman-teman. I feel good today and hopefully we can. Selamat itu apa teman-teman bahasa Inggrisnya? Selamat. Safe. Oh hill, nah ini kanan atau kiri nih? Sepertinya kanan. Ayo semangat Pak. Kita naik di sebuah pegunungan, ya kan? Di Geraha Nasi Nanggulan, di Jalan Nanggulan ini teman-teman ya. Wah, sebelah kanan kita tepi jurang ya, menarik sekali. Oke. Wow, bentar. Surakarta kanan, Kalibening lurus. Kanan atau lurus? Oh lurus. Kita ke arah jalan Kalibening. Oke. Jalan alternatif ke Surakarta juga lewat di sini bisa teman-teman. Ini juga ada sebuah taman tingkir ya, Kota Salatiga. Jadi di Salatiga ini sepertinya banyak taman-taman ya, yang dimana bisa digunakan manfaatkan oleh keluarga gitu ya. Ada lapangan juga ya, bisa dimanfaatkan untuk anak-anak gitu. Jadi untuk secara fasilitas umum Salatiga cukup baik ya. Cuman ya yang tadi saya katakan, masalah kota-kota di Indonesia itu masalah trotoar ya teman-teman. Trotoar terus penghijauan pohon-pohon itu jarang yang bisa menyeluruh semua bagian kota gitu. Ya setidaknya di pusat kota itu loh. Ya, di pusat kota saja banyak yang tidak ada trotoarnya. Itu menurut saya ya sangat inilah kurang bagus ya teman-teman ya. Karena bagaimana kita mau budayakan jalan kalau fasilitasnya aja gak ada gitu ya teman-teman. Tuh ya kan. Dan di Salatiga ini vibes-nya tuh sangat tenang ya. Saya nggak tahu kenapa sih, kayak suasananya tuh enak gitu. Ini kanan atau lurus ini? Cek dulu. Oke, sudah benar. Pokoknya setiap ada perempatan pertigaan kita cek ya secara berkala. Di sini sudah mulai jarang rumah-rumah ya. Ya tuh depan kita persawahan masih banyak sekali teman-teman ya. Wah, ini kalau bangun resort, bangun hotel seperti di Bali seperti itu asik ya, menguntungkan sih. Di sini masih cukup banyak, jauh-jauh itu cukup segar lah ya kan. Dan dari tadi teman-teman ya jarang ada jalan yang berlubang besar gitu, jarang-jarang ya. Ya ini salah satu yang harus kita apresiasi teman-teman ya, karena nggak banyak ya daerah di Jateng ini yang jalannya itu ya setidaknya bagus di setiap daerah gitu loh teman-teman, nggak parah ya. Tuh kanan kiri masih pesawahan gitu ya. Jadi sangat asik sekali teman-teman. Untuk kita ini touring tipis-tipis ya. Oke. Soekarno-Hatta, jalan Soekarno-Hatta teman-teman ya. Ini wah gila teman-teman, ini naiknya curam sekali ya. Kuat gak ini motor saya? Masalahnya saya bawa baju banyak ya, jadi saya takutnya gak kuat motor saya. Nah kita sampai di ujung-ujung Bina Muda. Di bawah kita jalan tol teman-teman ya.
sangat amat menarik sekali jalan tol sepertinya Semarang Jogja atau Solo Semarang tuh ya. Kok dari kota tadi kita 10 menit 15 menit ya, di sini sudah mulai pedesaan gitu ya. Jadi sangat amat saya rekomendasikan untuk kalian yang mau touring kah, mau liburan kah, ya kan, setelah di Bandungan, di Kabupaten Semarang, ya kan, datang ke kota Salatiga untuk bermalam 2-3 malam itu sangat bagus ya, sangat saya rekomendasikan ya. Walaupun saya nggak tidur di hotelnya, tapi secara garis besar saya bisa menyimpulkan kotanya asik sih ya. Saya rating 9/10 lah. Saya suka tadi yang di tengah kotanya itu ya, jadi trotoarnya cukup banyak ya, penghijauannya juga cukup banyak. Itu yang poin yang saya sangat concern lah. Dan rapi tentunya teman-teman ya, rapi bersih seperti itu. Dan ya seperti itulah, kanan lurus semua. Kita cek dulu kita udah sampai mana ini. Kita lurus aja ya teman-teman, ini kita lewat pedesaan aja kok ya. Oke. Wah ini enak sekali sih kalau kita punya rumah atau punya usaha di sini ya. Ya. Udaranya sangat dingin ya kan. Ini kalau pagi sore hari jogging di sini wah asik sekali ya. Jogging atau apa, sepedaan di sini wah mantap sih. Wah, ada kendaraan tahanan teman-teman. Dan kanan kita ini pohon ini teman-teman, pohon kopi ya. Ada pohon durian juga, rambutan. Oh ini durian besar sekali nih kanan kita nih, pohon durian itu teman-teman ya. Wah, wajar lah karena di Salatiga ini kan dataran tinggi ya teman-teman, termasuknya. Jadi pohon-pohon rambutan, kelengkeng, apalagi durian yang memang habitatnya di dataran tinggi itu sangat subur teman-teman, apalagi tanah merah gitu ya kan. Asik sekali teman-teman. Bentar. What's happened man? Gila. Nah, kita harus pelan-pelan teman-teman ya. Kita hampir nabrak. Untung nggak ada di depan kita ya. Tikungannya ngeri teman-teman. Tuh ada banyak pohon-pohon kelapa juga ya. The coconut yes sir. And the waiters that I don't know chat. Wah rumahnya ya sangat bagus sekali. Dan ini ya, wah ini suasananya sangat asik sekali teman-teman. Tuh ya kan, pohon-pohonnya masih banyak, jalannya bagus ya kan. Itu sih, itu poin plus banget sih menurut saya. Wah ini tikungannya ngeri ya teman-teman. Ini kalau nggak, motornya nggak siap ini bahaya, jujur aja. Tuh ini terasering semua teman-teman ya. Dan jalannya itu nggak lebar tapi halus teman-teman. Oh baik. Bentar, kita cek dulu. Benar teman-teman ya. Kita tinggal lurus aja. Kayaknya ini tinggal lurus aja dah. Wah ini tikungannya ini tajam sekali. Ini kalau malam ngeri sih, jujur aja. Di kanan kita sepertinya ada apa ini? Bidan ya. Wah ini salah satu ya artikel yang pernah saya baca ya, bahwa bambu ya, atau bahasa ininya bambus, bahasa Inggrisnya ya. Ini ada lapangan apa ini ya, SSB Fortuna. Ternyata ada punya lapangan sendiri ya. Baik, tadi lanjut ya, bambu itu ya, saya pernah baca gitu bahwa bambu itu ya teman-teman, itu filter alami daripada air ya, baik itu air sungai atau air tanah teman-teman. Jadi ketika air itu turun mungkin dari hujan ya, seperti ini, itu air akan diserap di tanah di sekitaran bambu itu ya. Selanjutnya air itu akan difiltrasi oleh akar-akar bambu itu ya teman-teman.
Jadi akar bambu itu kan ada yang halus dan ada yang kasar dan banyak ya, itu yang di pinggir-pinggir lereng-lereng sungai gitu ya. Nah, itu yang akan memfiltrasi air itu ya, dan akan menyimpan air itu teman-teman. Jadi di sekitar bambu itu kalau filtrasinya masih optimal teman-teman, itu air akan tetap ada ya, air bersih itu akan tetap muncul dari bawah-bawah bambu itu teman-teman. Makanya bambu itu sangat penting teman-teman ya. Dan di setiap desa itu pasti di bantaran sungai ya, dahulu kala ya, itu bambu semua ya. Termasuk dulu di Jakarta itu ada video zaman dulu gitu, itu kan di kanan kiri sungai itu pasti ada bambunya teman-teman ya. Itulah ya, orang zaman dulu saja bisa paham ya dengan fungsi bambu itu. Selain menghijaukan ya kan, menghasilkan oksigen ya, tapi juga bisa memfiltrasi air itu sendiri. Jadi sangat bagus lah bambu itu. Oke, by the way ini ini ngeri sih jujur. Kita harus hati-hati teman-teman ya. Kita cek dulu, lurus ke tukang semowo. Kanan kemana? Wait, kayaknya kanan dah. Bener gak ini? What? Kita salah teman-teman. What? Kayaknya ada jalan sih, harusnya gembus. Kita salah teman, kita harus ambil ke kanan ya. Jalan nggak ya? Nggak ada. Depan ini mana teman-teman? Depannya kanan. Kita salah jalan. Bentar ya. Tuh ada banyak pohon durian. Bentar. What? Kita tersesat teman-teman. Kita tidak tahu ini di mana teman-teman. It's so crazy too. Tadi kayaknya saya ikut jalan ini dah, jalan garis-garis dah. Saya kira itu udah bener teman-teman. Ternyata kita salah ya. Oke, it's not problem lah ya. 2 jam 3 teman-teman, ini kita sampai jam berapa ini? Oh my god. Ya kan? Saya nggak tahu ini masih kerekam atau enggak. Kok orang-orang melihat saya seperti ini kok dilihatin ya? Saya nggak tahu sih kenapa itu. Kita salah teman, ini lurus saja sebenarnya. Damn, it's too good. Wah, ini bunganya banyak ya, bagus. Lurus sambil kiri, oke. Oh ini kiri. Too crazy though. Ini kita diarahkan ke jalan yang tidak jalan utama sebenarnya. Wah, mengerikan. Sebentar.
Wah gila, masih jauh teman-teman. Tadi di map sih 2 jam ya, kurang lebih perkiraannya. Cuman kita nggak tahu berapa jamnya. Halo, dan anak kecil teman. Kita harus teliti. Aduh bentar, saya kok sakit banget saya. Wow. Ini ngeri sih kalau malam hari ya. Aduh, gila ini maps. Jujur ya, mending saya lewat Beringin tadi ya. Tinggal lurus ya kan, enak gitu. Ini kemana teman? What? Well, crazy tuh. Oh kanan, salah chat. Mapnya tuh arahnya ke kiri. Gila. Aduh, salah teman. Oke. Wah ini kita lewat. Wah gila sih. Hidden gem ini. Hidden gem dari hidden gem ya kan. Ya sepertinya kita akan sampai rumah malam hari. Aduh, oh no jalannya sangat amat bagus sekali. Semoga kita tidak lewat jalan. Aduh, kok semakin banyak ini. Alhamdulillah udah aspal. Oke, kita sudah kembali ke trek ya. Ini suasana desa ya, saya kurang paham ini desa mana teman-teman ya. Jujur saja saya sudah capek teman-teman. Oke. Nah, nanti kita salah lagi nanti. Terambil. What? Wah ini kita disesatkan sih, jujur. Saya nggak tahu teman-teman ini di mana ya. Tuh, ada banyak orang, anak kecil. Wah ini kalau kita nggak cepet ini kita sampainya 3 jam ini. Ada kucing. Ya, suasana desanya sangat asik sekali. Cuman jalannya yang nggak asik ya. Takutnya nanti kalau sudah jam ini udah malam ya. Oke. Nanti kita akan tembuskan Toroh ya. Oh ini jujur ya, ini maps kurang ajar ya. Gila. Ini kita di mana ini teman? Saya sendiri nggak tahu ini. Saya kira tuh jalannya ini semua. What? It's too crazy though. Wait. Crazy. Oh hell nah. Bentar teman. Aduh. Bentar. Ini lunjung ya. Bentar. Wow. What? It's too crazy. Ini bahaya nih jujur. What?
Oh ini bahaya sih, hati-hati ya. What? Maps kurang ajar. Calon presiden disuruh lewat, dilewatkan jalan seperti ini ya. Tuh ada ayam. Ini konten sih bagus ya, cuman kitanya ini yang agak riskan. Bentar. Ngeri teman. Tadi kalau saya nggak hati-hati tadi bahaya ya. Ini karena ini runyu ya, bahasa Jermannya Lugernyu ya. Tapi untuk pemandangan sih enak. Cuman ya ini kita lewat jalan yang very bad ya, not good teman-teman. So tuh, tapi plusnya ini, wah ini gila sih, pemandangannya sangat oke sekali. Lihat, bagus sekali ya. Kita foto dulu ah. Setelah kita istirahat sebentar, kita lanjut men. Lanjut perjalanan kita ya. Bentar. Oke, sudah terkonek. Kita lanjut, gas lagi. Mana tadi maps kita? Oke ya. Wah, di sini tentram sekali ya suasananya. Bentar. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Jadi setelah mengabadikan momen sebentar, kita lanjut perjalanan kita. Kita akan lewat mana ini? Bandungan atau lewat mana ini? Lewat sini sih oke. Kalau lewat Bandungan sih sudah banyak ya, gimana? Saya pun juga bingung ini. Cuman jalannya ini. Oh, ini lurus atau kanan? Bentar. What? It's too crazy though. Salah. Lurus teman-teman. What?
It's too crazy, too crazy. Wah, saya nggak tahu lagi. Ini kita mau dibawa kemana nih sama Maps? Maps gila. Gimana ya? Ini kita lewat Bandungan atau lewat mana ini? Enaknya. Duh, sangat disayangkan ya. Jalannya sangat amat buruk. Masa lewat sini sih, Cat? Ini beneran kah? Oh ya bener. Oke. Bentar. Kita lewat kiri atau kanan? Wait, kanan. Wah gila. Kanan. Rumahnya lihat teman-teman, bagus sekali ya, rumah limas itu. Jujur saya kurang tahu, dan saya nggak tahu ini kita dibawa kemana. Sepertinya kita akan lewat Bandungan aja teman-teman, supaya nggak terlalu jauh ya. Ini di Maps yang paling dekat lewat Bandungan, jadi we will see kita akan lewat mana. Lebih cepat lebih baik ya, nggak usah lama-lama men, udah capek. Ini di Jalan Edi Susilo. Tapi nanti lewatnya ini enggak, bentar. Masih ada mbah-mbah. Monggo mbah. Nggih le. Nggih cah bagus ya. Saya sih maunya lewat ini ya, apa waduk-waduk itu. Nanti tembusnya Toroh itu, saya penasaran sih, jujur aja ya. Ini kanan atau kiri nih? Bentar. It's too crazy. Kita lewat mana guys? Lewat Andong atau lewat mana ya? Enaknya itu. Lah, ini tembusnya Sumber Lawang. Lurus tembusnya Sumber Lawang. Wah, gila, penasaran sih. Tembusnya Sumber Lawang teman-teman, apa lewat lurus aja ya? Bentar saya cek dulu. Ini tembusnya Sumber Lawang teman-teman.
Gunung Kemukus tuh. Lah, kita bisa tembus Solo ini kalau lewat sana. Lepasnya lewat sini aja ya, terus aja lah. Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Cantik sekali teman-teman. Wah, ini harus saya foto sih. Cantik sekali. Terasering. Pelan-pelan mas. Pelan-pelan mas. Gila. Ternyata kita lewat Gier nanti ya tembusnya tuh. Saya nggak tahu mah. Enaknya lewat mana teman-teman? Saya penasaran sih, lewat tembusnya Gier ke mana gitu. Saya juga penasaran, gila. Ternyata ini masih Kabupaten Semarang ya teman-teman. Duh, sayang sekali. Apa, sungai-sungainya sudah pada kotor semua ya. It's too crazy though. Stay in this all. Ini suasananya desa ya. Nah, ternyata ini udah Kabupaten Semarang ya. Bentar, ini kanan atau kiri? What? Kiri. Dan nanti kita lewat Karangjati ya. Oh. Let's. Dibales kayak siapa? Jujur saya penasaran sih yang tadi lewat Gemolong itu ya. Saya tembus Gemolong ternyata teman-teman tadi di maps ini ya. Jadi kita ambil lurus atau kanan tadi itu kita bisa tembus ya tadi tuh.
What the fuck. Jadi kita putuskan ambil kiri supaya cepat, karena tembusnya Sumber Lawang teman-teman, tambah jauh ya. Bentar, ada anak kecil, harus hati-hati. Enggak deh, saya kira anak kecil teman-teman, ternyata sudah ibu-ibu. Dan di sini juga banyak ini ya, kolam-kolam ikan. It's crazy though. Lurus. Wah, gila. Crazy though, so crazy, too crazy, too crazy. Ini 3 lurus, oke. It's crazy. Jalannya mengerikan ya. By the way, oops, ada yang foto-foto tuh. Tadi di maps itu perkirakan 1 jam 45 menit ya. Kalau tadi lewat Sumber Lawang, tadi tulisnya Sumber Lawang tuh 1 jam 55 itu, jadi ya cukup jauh teman-teman ya. Kayaknya 2 video dah. Kita lurus ini. Kok platnya AD men, bukannya H ya? Haya. Oke, ini cukup lah ya tadi di Salatiga. Sebentar.